Hai semua, bertemu lagi di pembelajaran matematika. Ini lanjutan video sebelumnya tentang relasi dan fungsi. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu fungsi atau pemetaan, yang di dalamnya juga nanti akan terdapat bagaimana mencari nilai fungsi. Untuk definisinya, kita sudah mengetahui apa itu arti relasi, sedangkan fungsi ini sendiri adalah hubungan atau relasi spesifik yang memangsangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Artinya, jika kita gambarkan diagram panah, suatu himpunan di A itu pasti mempunyai nilai yang berpasangan satu di himpunan B atau sebelahnya. Bisa kita lihat perbedaannya di sini dengan relasi. Di gambar ini terlihat untuk yang gambar pertama. Gambar pertama merupakan relasi tapi bukan fungsi. Sedangkan yang kedua, gambarnya termasuk relasi, sama juga bukan fungsi. Dari gambar 1, gambar 2 terlihat di sini. Di gambar 1 himpunan B ada yang tidak terkena panah dari himpunan A. Sedangkan gambar kedua itu ada himpunan A yaitu A3 dan himpunan B ada yang tidak tersambung dengan diagram panahnya. Maka ini dikatakan sebuah relasi, tapi bukan fungsi. Nah, sekarang kita lihat yang C. Semua anggota A memiliki pasangan di anggota himpunan B. Nah, ini dinamakan relasi dan juga fungsi. Jadi kesimpulannya, relasi itu sebuah fungsi, tapi fungsi itu belum tentu relasi. Keterangannya di sini tertulis, pada relasi tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Daerah asal itu yang biru, daerah kawan itu yang merah ya. Nanti akan saya jelaskan apa itu daerah asal dan daerah kawan. Aturan hanya terikat atas pernyataan relasi tersebut, sehingga anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Sedangkan di fungsi, setiap anggota A atau daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan tersebut mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal atau A mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah B atau daerah kawannya. Ya, jadi gambar ini sudah mewakili statement yang bertuliskan merah ini. Nah, jadi setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Jadi ini kesimpulan dari perbedaan antara relasi dan fungsi. Karena kita dapat lihat di diagram panahnya tadi bahwa setiap relasi belum tentu fungsi, tapi fungsi sudah pasti merupakan sebuah relasi. Bisa dipahami ya. Nah, ini sekarang kita bahas tentang apa itu domain, kodomain, serta range. Domain yang tadi sempat saya sebutkan, domain ini adalah daerah asal, kodomain ini adalah daerah kawan, atau bisa kita persempit, domain itu himpunan A, kodomain himpunan B. Sedangkan range apa? Range itu adalah daerah hasil atau daerah hasil yang terkena panah dari himpunan A. Misalkan di kodomain ada 10 anggota, tapi yang kena panah dari A cuma 5. Nah, 5 itu adalah range atau daerah hasilnya. Contoh di sini. Ada himpunan A yaitu 1 2 3 dan B 1 2 3 4. Difungsikan atau direlasikan sebagai berikut. Kita disuruh mencari mana domain, mana kodomain, dan mana range-nya. Di sini domain terlihat hanya 1 2 3, sedangkan kodomain atau daerah kawan 1 2 3 4
serta range hanya 2, 3, dan 4. 1 tidak karena dia bukan hasil dari diagram panah. Jelas ya. Lanjut, menghitung nilai dari sebuah fungsi. Sebelum menghitung, kita harus tahu itu notasi fungsi apa sih. Notasi fungsi di sini sering banget kita nanti ketemu soal yang bertuliskan f.2x garis panah 2x plus 2, x min 8 atau model lainnya. Ini salah 3 dari sekian banyak jenis fungsi atau model fungsi. Contohnya di sini bisa kita lihat, jika di soal nanti bertuliskan dari notasi fungsi tersebut x merupakan anggota domain fungsi x 2x plus 2, berarti fungsi f memfungsikan x ke 2x plus 2, artinya mensubstitute atau menggantikan x ke dalam bentuk fungsi 2x plus 2. Misalkan x nya 5, berarti 2 kali 5 tambah 2 ya. Jadi notasi f.2x garis panah 2x plus 2 kita bisa nyatakan dengan bentuk model begini: fx sama dengan 2x plus 2. Sewaktu-waktu x diganti angka bilangan asli atau real atau lainnya, kita tinggal mengganti x di sini, mengganti apa yang diminta di dalam kolom ini. Misalkan 0, ya ganti x 0, tinggal hitung nilai fungsinya dari 2x plus 2 ini. Jelas, paham ya? Yang kedua, menghitung nilai dari sebuah fungsi. Lanjutan yang tadi, jika sudah hafal notasi atau paham notasi fungsi, kita harus menghitungnya. Diketahui fungsi fx 2x min 2 dengan x anggota bilangan bulat. Coba sobat tentukan nilai dari 1f3, f4 bayangan min 3 oleh f. Nilai f untuk x sama dengan min 10. Nilai a jika fa nya 14. Tambah satu persatu, f3 berarti meminta x itu memetakan 3 ke fungsi 2x min 2. Jadi tinggal kita masukkan f3 sama dengan 2 kali 3 dikurang 2, hasilnya 4. Yang kedua hampir sama, 2x minus 2 dimasuki x4, 2 kali 4 dikurang 2, hasilnya 6. Yang ketiga, bayangan min 3 oleh f, maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah sama kayak 1, 2, cuma dia dibikin berapa bayangan dari x min 3 oleh fungsi f tersebut. Jadi f diganti min 3, 2 kali min 3 dikurang 2, hasilnya min 6 dikurang min 2, min 8. Yang keempat, nilai f untuk x nya min 10. Jadi macam-macam model-model notasi menghitung nilai fungsi ya. Jadi bisa ditulis langsung spesifik f3, f4, bisa juga bayangan min 3 oleh f, atau nilai f untuk x jika dihitung adalah 2 kali 10 dikurang 2 sama dengan 18. Nah yang kelima, ini agak berbeda sedikit. Kita disuruh mencari nilai x nya atau a nya. Ini hanya diganti nilai a atau ini sama aja nilai x ya. Jika fa atau fx sama dengan 14, sering juga begini muncul soal begini, kok muncul a, ya anggap aja itu x, sama aja. Fa sama dengan, seperti kita tahu fa itu berumuskan 2a minus 2 ya, sesuai ini. Maka nilai f, jika fa itu 14, kita tinggal bikin persamaan model begini, solving atau cari, sehingga mendapat a hasilnya 8. Contoh yang kedua. Nah di contoh 2, di sini ada fungsi g yang berlaku pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus gx, yaitu ax plus b dengan ab adalah bilangan bulat. Jika g min 2 sama dengan min 4 dan g1 sama dengan 5, tentukan nilai a dan b dan tentukan rumus fungsinya. Dan yang ketiga, carilah nilai g min 3. Untuk yang nomor 1 ini kita bisa cari dengan cara substitusi ya. Dengan terlebih dahulu kita mencari persamaan dari g min 2 dan g1. Kita sudah tahu bahwa nilai g min 2 adalah x min 2. Kita masukin ke rumus gx, berarti min 2a ditambah b. Min 2a ditambah b, kita pindah ruaskan biar b sama dengan, berarti b sama dengan 2a minus 4. Nah ini menjadi persamaan pertama, persamaan 1. Sedangkan G1 hasilnya 5, itu menjadi 5 sama dengan A plus B. Kenapa A plus B? Karena X nya bernilai 1. Jadi 1 kali A tambah B itu jadi persamaan 2. Sekarang kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Artinya persamaan 1 yang putih ini masukkan ke persamaan 2. Kita lihat yang sebelah sini, sebelah kanan. 5 sama dengan A ditambah 2A min 4. Nah ini sudah tersubstitusi ya, persamaan 1 ke 2 ya, sehingga kita dapat persamaan A sama dengan 3.
Nah 3 ini kita masukkan ke persamaan pertama untuk mencari B nya. Kita sudah tahu A nya 3, berarti 2 kali 3 dikurang 4 hasilnya 2. Yang kedua, rumus fungsi dari Gx AX plus B. Karena kita sudah dapat A sama B nya yaitu 3 dan 2, kita masukkan saja ke rumus Gx. Jadinya gimana? Karena Gx itu AX tambah B, jadi Gx sama dengan 3x ditambah 2. Selesai. Ini fungsi dari Gx nya. Yang ketiga, nilai dari G-3. G-3 tinggal kita masukkan aja, X ini jadi min 3. G-3 sama dengan 3 dikali min 3 ditambah 2, hasilnya min 7. Oke, saya rasa cukup jelas pembahasan dari awal tadi sampai ke contoh-contoh soalnya. Semoga kalian paham ya, memudahkan kalian dalam mengerjakan soal sekolah khususnya relasi dan fungsi. Nah oke, ini latihannya bisa kalian kerjakan, bisa tulis jawabannya di kolom komentar di bawah untuk bahan evaluasi aja. Silahkan ditulis ya jawabannya, atau mau pakai caranya silahkan. Sekian dari saya, jangan lupa di like, comment, and subscribe jika suka dengan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.